Mungkin ayah masih sibuk menyambut tamu di dalam, nak. Kan ayah sekarang manajer, jadi tugasnya. Itu ayah, ayah. Tiara, jangan berteriak sayang, ini tempat umum, tidak sopan. Tapi itu benar ayah ibu. Tapi ayah jalannya sama tante siapa ya? Kok gandengan tangannya mesra sekali? Kenapa dia tidak pernah gandeng ibu saja? Tiara, dengar ibu ya, itu... Oke, tahu udah masuk, aku tinggal ambil tempenya deh. Ayam bumbu Bali 100 kotak harus sampai jam 7 pagi. Ya Allah, ini masih kurang goreng tahunya, mana sambal belum ditumis. Ibu kok udah berisik sekali? Tiara kebangun gara-gara suara ulakan ibu. Anak ibu terbangun ya? Maafkan ibu ya sayang, ibu harus kejar setoran masakan subuh ini. Maklum, pesanan orang kantoran hari ini agak banyak. Tiara mandi sana, habis itu langsung pakai seragam sekolahnya ya. Ibu tidak capek setiap hari Tiara lihat ibu bangun jam 3 pagi. Ayah kok tidak pernah bantuin ibu? Ayah kan kerjanya capek sampai malam, nak. Tugas ayah cari uang di kantor, tugas ibu bantu-bantu lewat catering ini. Sudah, anak pintar jangan banyak tanya subuh-subuh begini. Ayo mandi, nanti ibu siapkan sarapan yang paling enak buat Tiara. Ini mas, kopinya sama nasi gorengnya dimakan mumpung masih hangat. Aku buru-buru mau ikut kotak catering dulu di depan. Nadia, kamu ini niat masak nggak sih? Asin banget ini. Kopi juga rasanya hambar, gulanya kurang. Kamu sengaja mau bikin aku darah tinggi pagi-pagi ya? Masa sih mas? Perasaan takarannya sama seperti biasa. Tadi sebelum aku angkat juga udah aku cicipi kok. Pas rasanya, apa mungkin lidah mas Rendra yang lagi kurang fit? Maksud kamu aku yang salah? Kamu itu sekarang kok makin sering bantai ya kalau dikasih tahu? Bukan gitu mas, aku udah berusaha loh bikinin kamu sarapan. Tapi kalau kamu nggak suka ya aku minta maaf. Aku juga lagi sibuk ngurus catering. Semenjak catering kecil itu agak ramai, kamu jadi merasa hebat. Urusan rumah tangga jadi terbengkalai begini. Rumah berantakan, masakan buat suami asal-asalan. Mas, aku kan buka catering ini juga buat bantu keuangan kita, buat bayar sekolah Tiara, buat belanja bulanan juga. Uang bulanan dari mas kan sekarang sering kurang sejak... Oh, jadi sekarang kamu mau mengungkit-ungkit masalah uang? Kurang bersyukur sekali kamu jadi istri. Aku nggak ada maksud ke sana mas, aku mohon stop ya. Aku nggak mau debat sama kamu pagi-pagi ini. Wah, sekarang kamu udah bisa ngomong kayak gini ya. Udah kurang ajar kamu jadi istri. Terserah kamu deh mas, aku mau lanjut bikin pesanan. Lihat itu penampilanmu sendiri di cermin, kusem, bau bawang, dasteran terus. Malu aku kalau teman-teman kantor main ke rumah lalu melihat istriku bentukannya seperti ini. Belajar dong dari istri orang lain, pinter dandan dan bikin suami senang. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu jadi kayak gini mas, tapi kamu udah cukup keterlaluan. Nadia, tak delok-delok kon kok makin hari makin kelihatan tidak keurus ya. Baju longgar, raimu pucat. Wong wedok iku walaupun sudah punya anak harus tetap jaga penampilan. Jangan bikin suami males pulang. Nadia agak kurang tidur beberapa hari ini bu. Pesanan catering lagi agak padat, jadi habis subuh langsung keliling antar pesanan sendiri. Yaiku masalahnya, kau iku terlalu ambisius sama catering kecil kamu itu. Duit terus yang ono pikiranmu iku. Masa urusan Renda kamu nomor 2 kan? Ibu denger dari tetangga sebelah, Renda saiki sering sekali pulang larut malam. Kowe ngerti ora? Iya bu, Nadia tahu. Mas Rendra bilang ke Nadia kalau urusan di kantornya lagi banyak semenjak naik jabatan jadi manajer pemasaran. Banyak rapat sama klien bu. Kowe iki kok polos banget ya di wedokan Nadia? Lembur atau dia memang sudah tidak betah di rumah karena kamu cuekin? Wong lanang iku nek mulai ke rumahnya maunya disambut istri yang wangi, rumah rapi, bukan istri yang bau asap dapur.
nek sampai rumah tangga kalian kenapa-napa, ya jelas itu karena kamu gagal jadi istri yang baik. Ojo selano Rendra yo nek menedek nyari kenyamanan dek jobo. Nadia selalu berusaha siapkan keperluan Mas Rendra, Bu. Nadia tidak pernah melantarkan Mas Rendra. Halo, alasan kon iku. Wes, ibu nggak mau mendengar pembelaanmu. Intinya, kurangi waktu dodolanmu iku. Urus suamimu sing bener. Mbak Nadia, belanja banyak ya? Pasti buat pesanan catering lagi. Duh, siang malam cari uang terus ya, Mbak. Sampai-sampai suaminya lepas dari pengawasan. Bu RW, iya ini buat pesanan besok pagi. Lepas pengawasan bagaimana ya, Bu? Aduh, Mbak Nadia ini pura-pura tidak tahu atau emang kelewat sabar? Maksudnya apa ya, Bu RW? 2 hari lalu, sepupu saya lihat Pak Rendra makan malam di restoran mewah di pusat kota. Dia nggak sendiri, Mbak. Dia sama perempuan muda, cantik, modis sekali. Katanya sih pegangan tangan terus selama makan. Nah iya mana dia, saya juga kemarin sore lihat Pak Rendra boncengan sambil bawa perempuan yang sama. Masalah sekali kepala perempuannya sama yang dari bau Pak Rendra. Apa Mbak Nadia tidak tahu? Oh, itu mungkin akan kerja kantornya Mas Rendra, Bu. Mas Rendra kan sekarang manajer, memang tugasnya sering ketemu klien atau mitra kerja di luar kantor. Aduh Mbak, klien kok sampai pegangan tangan dan bersandar begitu? Mbak Nadia jangan terlalu naif. Laki-laki itu kalau di rumah dikasih daster terus, di luar ketemu yang pakai rok mini, ya pasti goyah. Makanya Mbak, sesekali uang cateringnya dipakai buat ke salon dan yang cantik. Laki-laki tidak akan melirik perempuan lain kalau istrinya bisa bikin puas di rumah. Terima kasih sarannya, Bu. Saya permisi duluan, takut kemalaman. Baru pulang, Mas. Ini sudah hampir tengah malam. Mau aku hangatkan makanan? Nggak usah, aku udah makan di luar tadi sama klien. Kenapa kamu belum tidur? Sengaja mau mata-matai aku ya? Mas, aku cuma mau tanya baik-baik. Kemarin malam Mas Rendra makan di restoran mana? Kata tetangga. Oh, jadi kamu sekarang lebih percaya omongan tetangga ya, yang suka gosip itu daripada suami sendiri? Kamu mendengarkan lambe turah komplek ini. Kurang kerjaan sekali kamu, Nadia. Aku cuma butuh penjelasan, Mas. Kenapa sekarang handphone Mas selalu dikunci pakai kata sandi? Biasanya tidak pernah begitu. Mas juga selalu menjauh kalau ada telepon masuk. Ada apa sebenarnya, Mas? Apa ada perempuan lain? Jaga bicaramu ya. Kamu jangan jadi istri yang cemburuan dan posesif. Handphone ini isinya urusan kerjaan, dokumen penting perusahaan, privasi kantor. Aku istri kamu, Mas. Aku punya hak. Kamu nggak punya hak buat campur tangan. Kamu itu bikin pusing aja di rumah. Bukannya bikin suami tenang setelah kerja seharian, malah menyambut dengan tuduhan-tuduhan konyol seperti ini. Ini bukan wangi parfum Mas Rendra. Ini wangi parfum perempuan, manis dan menyengat. Makan malam romantis steak untuk 2 orang, 2 gelas anggur. Kenapa tega sekali kamu, Mas? Di saat aku menghemat setiap rupiah dari jualan catering untuk masa depan anak kita, kamu menghabiskan jutaan rupiah untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Apa benar ini semua karena salahku? Apa aku memang sudah gagal jadi istri seperti kata ibu? Tapi apa pantas semua pengorbananku selama 8 tahun ini dibalas dengan pengkhianatan seperti ini, Mas? Ya Allah, kuatkan hamba. Ibu, tempatnya bagus sekali ya, banyak lampu gantungnya yang besar-besar. Kantor ayah ternyata hebat ya Ibu. Iya sayang, makanya ayah sering pulang malam karena kantornya sedang mengadakan acara besar seperti ini. Tiara senang tidak ibu ajak ke sini? Senang banget Ibu, tapi ayahnya mana ya?
Katanya ayah mau tunggu kita di depan pintu masuk. Kok Tiara belum lihat ayah dari tadi? Mungkin ayah masih sibuk menyambut tamu di dalam, nak. Kan ayah sekarang manajer, jadi tugasnya. Itu ayah, ayah. Tiara, jangan berteriak sayang, ini tempat umum, tidak sopan. Tapi itu benar ayah ibu. Tapi ayah jalannya sama tante siapa ya? Kok gandengan tangannya mesra sekali? Kenapa dia tidak pernah gandeng ibu saja? Tiara, dengar ibu ya, itu mungkin teman kantor ayah yang sedang membantu tugas ayah. Tiara lapar tidak? Lapar ibu. Di sebelah sana ada area bermain anak dan banyak es krim. Tiara mau ke sana dulu sama kakak panitia. Ibu mau bicara sebentar sama ayah. Mau bu, es krimnya yang warna-warni ya. Ya udah, kita beli es krim. Tapi nanti Tiara tunggu di sini sama penjaga ya. Ibu mau kemana? Ibu mau ketemu sama klien ibu yang pesan catering kita. Ibu takut kau bosen kalau ikut, jadi kamu di sini aja sama paman security ya. Nggak apa-apa kan? Siap ibu, aku nggak akan nakal. Anak pintar. Jadi sekarang kita beli es krim dulu ya. Rendra, kamu itu keterlaluan ya. Kenapa kamu malah kirim undangan resmi ke rumahmu? Kamu sengaja ya mau bikin istri udikmu itu datang ke sini dan mempermalukan aku? Aduh Clara sayang, dengar penjelasan aku dulu. Itu yang aku kirim kan undangan bagian HRD, otomatis terkirim semua ke alamat karyawan. Saya nggak bisa membatalkannya begitu aja. Nanti malah jadi kecurigaan orang kantor. Kamu tahu sendiri kan, posisi saya lagi dipantau untuk promosi selanjutnya. Aku capek ya dibilang jadi simpenan terus. Orang-orang kantor sudah mulai berbisik-bisik di belakangku. Kapan sih kamu mau urus perceraian kamu sama perempuan itu? Kamu bilang kamu sudah tidak tahan sama dia. Iya, aku emang udah gak ada rasa sama sekali sama Nadia. Kamu lihat sendiri kan bentukannya bagaimana. Dia itu istri gagal, gak punya apa-apa dibandingkan kamu yang pintar, cantik, dan berkelas. Aku bertahan sama dia sampai sekarang itu murni cuma demi menjaga nama baik di depan keluarga besar dan direksi kantor. Begitu posisi saya aman, aku akan tinggalkan dia buat kamu. Sabar ya sayang. 8 tahun aku mengabdi, 8 tahun aku bertahan, dianggap gagal. Ternyata ini bayarannya. Cukup mas, cukup. Nadia, ngapain kamu di sini? Nggak tahu sopan santun ya? Tiba-tiba masuk ke ruangan privat orang lain. Ruangan privat atau ruangan untuk menyembunyikan kebusukan mas selama setahun ini? Jaga bicaramu ya, jangan bikin aku malu depan rekan kerja. Lihat pakaianmu itu, kumel, nggak tahu tempat. Kamu ini emang istri gagal, nggak pernah bisa mengerti kebutuhan suami, nggak bisa urus diri sendiri, kerjanya cuma menuduh. Pantas saja, aku nggak betah di rumah kalau kelakuan kamu memalukan seperti ini. Aduh Nadia, ibu kan wis ngomong kamu ini malah bikin ribut di kantor suamimu sendiri. Atau diuntung ya kamu, kurang ajar. Iya mana Nadia, tolong jangan salah paham. Kami di sini cuma bicara soal kerjaan, jangan kasar begitu. Bicara soal kerjaan sampai pelukan, bicara soal kerjaan sampai menyebut saya istri gagal dan udik. Saya dengar semuanya dengan telinga saya sendiri. Cukup Randro, jaga bicaramu di depan istrimu yang sah. Sifat aslimu akhirnya kelihatan juga ya di depan semua orang. Pak Bambang, Pak, ini cuma masalah kesalahpahaman keluarga saya, Pak. Nadia cuma cemburu berlebihan. Kesalahpahaman, kamu bilang? Buka mata kamu, Rendra. Ini bukan cuma urusan domestik rumah tangga lah kalian. Hubungan gelap kamu sama Clara ini sudah menjadi konsumsi publik kantor dan sekarang berimbas pada integrasi perusahaan. Saya udah lama menaruh curiga di dalam map itu. Ada bukti mutasi audit. Kamu udah berulang kali memasukkan laporan perjalanan dinas keluar kota. Kamu bilangnya dinas memenuhi klien, padahal kamu memakai uang operasional kantor untuk berlibur dan memesan hotel mewah berdua dengan Clara. Ini semua bukti foto, manifest pesawat, hingga cat mesra kalian yang berhasil dikumpulkan tim audit. Jangan korbankan istrimu yang tidak bersalah atas kebusukan dan keserakan yang kamu lakukan sendiri. Ternyata uang catering yang udah aku kumpulkan susah payah subuh-subuh untuk menutupi kekurangan rumah tangga kita, Mas pakai untuk biaya perempuan ini. Hari ini di depan semua orang, semua tuduhan Mas kepada saya kembalikan kepada Mas.
Nadia, ibu mohon maafkan ibu nak. Ibu bener-bener minta maaf. Selama ini ibu buta. Ibu mesti nyalahno kamu, selalu menganggap kamu nggak becus mengurus rumah tangga. Ibu nggak pernah tahu kalau anak kandung ibu sendiri sekotor dan sebrengsek itu. Ibu berdosa sama kamu, Nadia. Nadia sudah memaafkan ibu sejak kemarin. Nadia nggak menyimpan dendam, tapi untuk melupakan semua kata-kata yang pernah ibu lontarkan saat Nadia terpuruk sepertinya butuh waktu yang sangat lama. Nadia, tolong, aku mohon jangan tinggalkan aku. Clara, perempuan itu langsung memutuskan hubungan dan pergi begitu saja setelah skandal kita tersebar di kantor. Dia cuma memanfaatkan uang aku, Nadia. Sekarang aku dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Karir saya hancur, semua teman menjauh. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu dan Tiara. Tolong beri aku kesempatan kedua. Kita bangun semuanya dari awal lagi di mana kita. Demi Tiara, Mas, kemana pikiran Mas sebagai seorang ayah saat Mas memeluk perempuan lain di hotel mewah itu? Apa Mas pernah memikirkan perasaan Tiara saat Mas menuduh ibunya sebagai istri gagal di depan umum? Aku hilaf, Nadia. Aku tahu aku salah. Aku janji bakal berubah. Aku akan jadi suami yang penurut. Aku akan bantu kamu jualan catering. Apa aja akan aku lakukan asal kita nggak cerai. Udah terlambat, Mas. Kemarin-kemarin aku diam bukan karena aku bodoh atau lemah, tapi karena aku masih menghargai komitmen pernikahan ini. Tapi sekarang setelah semuanya beneran kebuka, aku memilih untuk lebih menghargai diriku sendiri sebagai seorang perempuan. Aku gak sudi berbagi kehidupan dengan seorang pengkhianat. Surat perceraian kita akan segera dikirim oleh pengacara saya. Selamat tinggal, Mas. Tolong hargai keputusan terakhir aku ini. Bu Nadia, ini pesanan 150 kotak nasi tumpeng mini untuk acara syukuran di PT Maju Jaya sudah selesai ditata. Semua lauknya sudah pas, bumbu balenya juga udah meresap sempurna seperti biasa. Mau dikirim sekarang, Bu? Iya, tolong langsung dimasukkan ke mobil box ya, Bu. Pastikan jangan sampai ada yang miring posisinya. Terima kasih banyak ya, Ibu-ibu. Kerjanya cepet sekali hari ini. Bu Nadia, ini berkah luar biasa. Telepon kantor tidak berhenti berdering dari tadi. Ini ada konfirmasi masuk lagi dari perusahaan pelat merah di pusat kota. Mereka mau kontrak kerjasama bulanan buat makan siang karyawan. Totalnya 200 kotak per hari selama 1 tahun. Bagaimana, Bu? Kita ambil? Ambil, Bu. Tolong dicatat tanggal mulainya dan siapkan draft kontaknya. Kita tunjukkan kalau kualitas rasa catering kita tidak pernah mengecewakan. Saya benar-benar kagum sama Bu Nadia. Dulu waktu orang-orang komplek membicarakan Ibu Nadia yang tidak-tidak, Bu Nadia cuma diam dan terus masak. Sekarang lihat hasilnya, ibu-ibu komplek malah terbantu ekonominya karena kerja di sini. Bu Nadia membuktikan kalau perempuan itu kalau dijatuhkan baunya bisa lebih tinggi. Semua ini juga berkat bantuan dan doa dari ibu-ibu sekalian. Saya dulu cuma berpikir kalau saya hancur, anak saya juga ikut hancur. Jadi saya harus kuat, bukan untuk membuktikan apa-apa ke orang lain, tapi untuk masa depan anak saya. Ya sudah, ayo kita selesaikan pesanan selanjutnya. Ibu, lihat Tiara bisa ayunan tinggi sekali, Bu. Lihat kan? Iya sayang, ibu lihat. Hati-hati ya, pegangan yang kuat anak pintar. Dulu di tempat yang sama seperti ini, aku pernah menangis dan bertanya-tanya kepada Tuhan, apa salahku sampai aku dianggap sebagai istri yang gagal? Mengapa kesabaranku dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam? Namun hari ini aku mengerti semuanya. Kehancuran rumah tangga itu tidak pernah ditentukan oleh kegagalan seorang istri yang sudah memberikan seluruh hidupnya. Terkadang sebuah hubungan harus dihancurkan oleh Tuhan karena salah satu pihak memilih untuk menyimpan wanita lain di balik tumpukan kebohongan ini. Sekarang aku tidak perlu lagi berdandan hanya untuk menyenangkan mata seorang lelaki yang tidak tahu cara bersyukur. Aku tidak perlu lagi merasa bersalah atas kesalahan yang tidak pernah aku buat. Aku melangkah dengan kepala tegak membesarkan putriku dengan kemandirian dan kasih sayang yang utuh. Karena pada akhirnya harga diri seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh seberapa setia suaminya, melainkan oleh seberapa besar keberaniannya untuk bangkit, berdiri di atas kaki sendiri dan kembali bersinar setelah dikhianati.